Selamat pagi kawan-kawan. Jadi ini jam setengah 6 pagi di tanggal 6 Juli. Ini kita sudah di Pamukkale dan ternyata di dekat hotel kita ini banyak banget hot air balloon ya, atau balon udara gitu. Jadi ternyata tidak cuman ada di Kapadokia tapi di Pamukkale juga ada. Memang tidak seramai di Kapadokia, tapi ada begitu. Nah, ini suasana pagi di hotel kita masih sepi banget, orang-orang masih pada tidur sepertinya. Jadi setelah ini kita mau beberes, terus kemudian sarapan sekalian check out. Ini banyak banget nih balon-balonnya, keren ya. Nah, untuk hari ini kita trayeknya atau agendanya adalah menuju ke Katten Castle, terus kemudian ke Izmir. Nah, kita akan pindah tempat tidur di Izmir, kota Izmir, begitu. Oke, ini kita menuju ke destinasi pertama, Katten Castle. Jadi dan Hierapolis begitu. Itu situs sejarah yang ada di kota atau area Pamukkale ya. Nah, di sini bisa dilihat jalanannya itu, pemandangannya itu menakjubkan sekali. Ini mungkin masuknya dataran tinggi ya. Makanya balon udara juga banyak di sini gitu, dan dataran tinggi tapi banyak area terbuka gitu. Yuk kita menuju ke Hierapolis dan Katten Castle. Kita lihat seperti apa di sana. Oke, sampai juga kita di Hierapolis. Nah, ini area parkirnya. Habis kita tadi parkir di sana. Sekarang kita harus trekking dulu menuju ke lokasi wisatanya atau pusat dari Hierapolisnya. Tuh. Dari tempat parkir bis-bis ini mungkin ke tiket masuk itu adalah 300 meter kali ya, begitu. Nah, sedikit aja tadi di info terkait dengan Hierapolis ini, itu dulu katanya adalah kota spa alami ya, sejak zaman Romawi kuno begitu. Jadi air panas mineralnya itu dipercaya bisa menyembuhkan banyak penyakit. Nah, di sini juga selain air panas, dia juga ada teater seperti kayak yang di gladiator itu ya. Nah, itu untuk pertunjukan. Nanti kita lihat sebesar apa teaternya. Ya, ini kita sudah sampai di ticketing booth-nya. Jadi di sini kita beli tiket dulu, bukan kita sih, tapi tour guide-nya yang beli tiket dulu, Mas Arif ini beli tiket, nanti kita bisa masuk. Nah, untuk harga tiketnya sendiri itu sekitar 30 euro di sini. Terus ada juga kalau misalnya mau nyewa headphone itu juga bisa, itu sekitar 350 lira ya. Dan di sini ada beberapa tipe museum yang bisa diakses juga. Jadi ada Turki Museum, Mediterranean, sama The Eigen gitu. Nah, itu harganya sekitar 165, 90, 95 euro ya, euro. Karena dikonversi dari lira ke euro, terus diputnya dalam bentuk euro untuk memudahkan turis asing tahu ya harganya berapa. Nah, nanti pembangunannya ini lagi dibangun guys. Pembangunannya kurang lebih seperti itu. Ini balon udara masih sisa satu ya dari tadi, belum turun-turun. Oke, nanti kita masuk ke area sana. Jadi, luas wilayah Hierapolis ini diperkirakan sekitar 4 km persegi. Kota ini membentang di atas dataran tinggi dekat teras Travertin Pamukkale, dengan area yang mencakup teater, jalan kolosal, pemandian, kuil, nekropolis yang luas, hingga kolam termal alami. Nah, ini adalah pintu gerbang menuju ke Hierapolis. Kurang lebih seperti ini. Memang sudah sisa-sisa bangunan ya, atau banyak yang bentukannya udah mulai reruntuhan begitu. Dan ini luas banget memang areanya. Nah, di sini juga ada mobil-mobil bagi untuk teman-teman yang misalnya kecapean, itu bisa sewa aja mobil baginya di situ. Cuman di tempat penyewaannya ini tadi belum buka karena ini masih pagi banget, masih jam 7-an lebih. Jadi belum banyak turis yang ke sini. Kita ke sininya pagi-pagi karena mengincarnya biar sepi dan cukup waktunya nanti menuju ke Izmir.
Begitu. Ini luas sekali padangnya. Nah, di situ tuh bisa dilihat banyak orang trekking yang datang dari atas. Nanti kita akan menuju ke sana untuk melihat teater, area teaternya ya. Karena ada di atas bukit sebelah sana, guys. Begitu. Nah di situ kelihatan ya. Itu bangunan-bangunannya, teaternya nanti ada di sekitaran situ. Oke, nah ini kurang lebih ini ada papan petunjuk lokasi. Tidak ada museum dan lain-lain. Yuk, sekarang kita lanjut menuju ke Cotton Castle dulu untuk melihat area pemandian air panas yang berbentuk seperti salju atau kapas. Nah, ini ada map besarnya dari Hierapolis gitu, guys. Bisa dilihat di sini jelas banget lokasi-lokasinya. Kita itu ada di poin B di dekatnya kolam Cotton Castle-nya itu. Terus yang paling penting di sini tuh ada poin 7, 3, 12 ya, yang terkenalnya katanya. Jadi 7 itu ada Agora, 3 itu ada Suburban Theater, yang 12 itu yang teater. Nanti kita akan ke yang 12 aja sepertinya. Karena kita nggak mungkin untuk datang ke semua lokasinya ini. Ini gede banget. Jadi kita akan pilih dari sini kita ke 12. Sebenarnya sih pengen ke 7 tapi itu jauh banget, guys. Sepertinya waktunya nggak akan cukup. Nah, ini penampakan dari Cotton Castle-nya dari atas. Kita bisa jalan menuju ke kolamnya, tapi kita lihat dari atas ini dulu, guys. Nah, ini tempat kantinnya di atas buat tempat orang duduk-duduk. Pemandangannya seperti ini. Keren ya. Lumayan rame turis di pagi hari ini. Nah, itu juga bisa terlihat kota Pamukkale yang ada di bawah situ. Nah, itu lumayan licin, guys. Makanya orang-orang jalannya pelan-pelan. Nah, di sini ada beberapa kolam air panasnya ya. Ini yang pertama, terus kemudian yang sebelah kiri itu nanti yang kedua dan seterusnya. Nah, ini seperti ini pemandangan dari atas. Wah, bening sekali airnya. Nah, ini yang dibilang seperti istana kapas karena warnanya putih. Luas sekali ya. Ya udah lihat sana. Nanti Om jatuh. Licin banget. Licin, hati-hati. Iya, hampir jatuh. Iya. Yang ini aja cari yang kering-kering aja, Om. Iya. Nah, udah pulang tuh. No, it's not good.
Licin banget. Dingin. Ay, tienes que cuidarlo. Sí. Estaban quito y aquí quito, no. No tienes foto. La vimos no dice que Sillas de plástico, alcohol de plástico, es la buena. Geçiyordun buralar fuimos con la Miriam. ¿Y las perecitas no? ¿Qué? ¿Qué playas punto? Punto ini. No los engaño. No, no. ¿Sabes lo que intento cada vez que vino? Estamos top. Iya, itu sosial. Nah, ini kita di salah satu kolamnya. Ini kolamnya seperti ini. Tapi ini sebenarnya airnya nggak terlalu dingin, cuman memang hati-hati. Ya nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas juga. Nggak panas malah sih, jadi tempatnya anget. Nah, ini pemandangan dari atasnya. Memang harus hati-hati. Cuman kalau ke bawah sini, yang sebelah sini, ini ternyata tidak terlalu licin. Justru malah yang di atas sana itu yang licin banget. Gitu. Ini masih sampai ke ujung sana. Cuman kita nggak sampai sana ya, terlalu jauh. Yuk kita balik lagi. Kita lanjut menuju ke teater. Ini salah satu bangunan juga. Pucuk Es Reler Salonu. Ini pemandian ya. Nah, Hierapolis Museum. Inilah salah satu pemandian Central Baths, mandian umum warga Hierapolis. Ini kita mau menuju ke teater. Nah, ini mobil dari mana masuknya? Tiba-tiba ada mobil di atas ini. Sekitar 800 meter guys di atas sana. Nah itu ya. Oh itu ya. Nah, tampaknya kita akan exercise hari ini. Sekarang jam 8.23, 20 derajat. Ini waktunya cuman setengah jam sampai jam 9. Dari sana kita langsung nembus ke bawah.
Ini lagi direnov jalannya. Oke, kita coba naik ke atas dulu. Akhirnya sampai juga kita di teater. Ini tadi orang-orang yang naik mobil baginya sudah sampai duluan di sini. Jadi teman-teman yang mau ke sini ternyata bisa naik bagi yang dari bawah tadi kita. Cuman pas tadi itu masih belum dibuka. Kita lihat dalamannya seperti apa. Nah, ini kita sudah di penampakan dalamnya. Gila, keren banget ini. Tinggi sekali ya, ternyata ke bawahnya itu bisa dilihat anak tangganya itu cukup banyak dan cukup curam juga ke bawah. Jadi kita di sini tidak memutuskan untuk ke bawah. Kita cuman ada di area atas ini untuk ngambil foto begitu. Jadi teater ini tuh dibangun pada abad ke-2 Masehi, terus kemudian dipugar lagi atau diperluas di abad ke-3 Masehi oleh Septimius Severus dari zaman atau masa Kaisar Romawi kuno gitu. Nah, teater ini tuh berkapasitas 12.000 penonton. Terus kemudian juga ada ukiran relief yang menggambarkan dewa-dewa serta adegan mitologi. Jadi teater ini tuh digunakan untuk pertunjukan drama, musik, teater, dan sebagai arena gladiator juga. Kini itu teater di Hierapolis itu menjadi salah satu peninggalan Romawi paling terawat di Turki. Selesai puas berfoto di teater, kita lanjut lagi menuju ke bis. Karena kita sebenarnya dikasih waktunya cuma sampai jam 9 pagi. Setelah itu kita akan lanjut menuju ke Izmir. Nah, untuk kembali lagi ke bis itu kita nggak balik ke jalan utama yang tadi kita lalui ya, tapi kita lewat jalur pendakian belakang ini. Jadi jalurnya itu memang masih original banget gitu kan. Dia tidak di paving block, dia tidak di aspal, jadi benar-benar jalan batuan dan tanah seperti ini. Cuman ini memangkas waktu untuk menuju ke bis daripada kita muter lewat jalan utamanya. Nah, jaraknya itu bisa dilihat cukup jauh ya, mungkin sekitar 1 kiloan lah, 1-2 kilo. Oke, nah ini tembusannya itu di tempat-tempat bagi yang pertama kali kita datang tadi. Jadi bisa dilihat di sini baginya banyak sekali. Nah, untuk tiketnya sendiri untuk bagi ini udah dibuka ya, itu sekitar 290 TL untuk 2 orang plus pemandu untuk sekitar 1 jam begitu. Sekarang kita lanjut untuk kembali ke bis. Kita keluar dari pintu gerbang yang sama dengan pintu gerbang saat kita datang atau kita masuk. Nah, kita menuju ke tiket booth, keluar dari gerbang yang sama, terus depan tiket booth kita belok kiri menuju ke parkiran
bis. Dan ternyata semakin siang semakin ramai. Bisa dilihat ya, banyak sekali turis wisatawan yang datang di jam-jam 9, setengah 10 seperti ini. Makanya kita kesini tadi pagi-pagi biar masih sepi. Oke guys, sini kita sudah sampai di toko bajunya. Jadi namanya Kaliga Pele yang ada di Provinsi Izmir. Nah, ini jalan rayanya yang depannya. Habis kita parkir di sini. Sekarang itu jam 11.20, suhunya di 34 derajat Celcius. Yuk kita masuk ya, panas banget di luar soalnya. Nah, kurang lebih dalamannya itu seperti ini. Oh, kayak ini ya, rumah-rumah lama gitu ya, vibe-nya. Itu ada WC, ada toilet. Nah, kita ngambil dulu ini. Thank you. Welcome drink. Nah, ini welcome drinknya itu jus apel. Seperti biasa rata-rata orang di sini gelasnya itu seperti itu, terus jus apel ya untuk welcome drinknya. Ya, kita lihat nanti di dalamnya produk apa yang ditawarkan ya. Kita lihat-lihat. Look for bread store, for Prada, for Gucci, for Armani, every jacket minimum 2 years time we have guarantee certificate. Any problem next to reader we can Biasanya check or repair dikasih for you. informasi terkait dengan kualitas. Oke, karena sertifikatnya 2 tahun. Kalau di dalam 2 tahun ada yang rusak atau yang sobek, bisa ganti. Sama kirim sama seperti Zol atau temannya Zol, kirim di sini. Kalau repair. Kalau tidak bisa repair, langsung kasih baru. Oke. And all product lenskin domba, anak domba, possible wear for 4 season. For cold climate, small sweater jumper, okay for winter, spring, autumn, as I told you, for 4 season. All products are best way for dry clean. There is one material which is I want to show you something. My friend, help me. Oke, coba. Do your best. Ini yang belak Two hands, two hands. Bukan. More. It's supposed to be many wrinkles, many creases, yes? Tidak bisa sesuatu. 120 gram for Indonesia, for Singapore, for Malaysia, but also for winter. Small sweater jumper possible to wear for cold weather condition. Jadi gram. Under 50, under 150 gram. Ini bolak balik tidak bisa kusut. Ya, ini bolak balik. Ini apa ya? Yeah, it's work for Burberry. Ini Burberry. Jacket work for Burberry. Prada, for Armani, many brand jacket. Ada dua sisi, ada Ya, yang bolak balik. polos, ada yang All the models are reversible. You can use it both ways. Bolak balik. And important part, price, harga. Difference. Jacket minimum $300, $300. Jacket maybe $2,000, $5,000. Okay, many different choice. But how you will get the price? Mulai dari 300 sampai 5.000, 10.000. Price are all in US dollar base because all over the world, nether market run with US dollar. Okay, and prices come closer. I want to show you the label. 2 numbers. Merapat. Ayo, dia Two tunjukkan. numbers. Dia tunjukkan Ya, harga tunjukkan. stok, harga pabrik. Oke. You have this is. berarti sudah lewat. Excuse me. This is price for bread, sir. Excuse me. Price is here. The top 10. It says top 10. So and you pay half of label everything.
50% off from Top Tan. Clear? 50% stop. Because it's low season now, hot, that's the point you have a big discount. Top Tan abi %50'si veriyor. Yang hitam. Ayak yaptı onlara, yes. Oke, Bapak Ibu. Top Tan here. Kapan Anda mau lihat-lihat harga, coba lihat di atas ada yang hitam kan? Ini ada tulisan Top Tan. Top Tan, Kan 150. if written here 1,000, you pay $500, 50% Oke, off. yang tulisan ini harga ini sebelum diskon. Anda lihat ini $1,000. Tapi waktu bayar di kasir 500. Okay. 50% diskon. Man jackets are in that corner, the rest of collection all for ladies. Please, coba dulu. First you choose, you like, we do our best discount for you. Thank you very much. Oke, dekat dinding untuk laki-laki. Yang lainnya semuanya untuk perempuan. Terima kasih. Diskon 50%. Tetap aja 1.500. Ini kulit, ini nggak tahu kulit domba sebenarnya. Keren. Oke, setelah puas melihat-lihat aja, nggak usah beli. Nanti kita mau ke desa wisata namanya Sirince, gitu. Cuman untuk sebelum sampai ke sana kita akan mampir makan siang terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan ini. Turun buat makan. Restoran. Ini pada beli Fresh, baby, fresh. Ini apa ini ini? Semuanya 300 semuanya. Ini apa? ada ini? cherry, 200. ada No. What? What about tin? Kalau ini apa? Buatin. Oh, buah tin. buatin. Kalau di Mekah kan yang kering biasanya kan. Oh. Ini yang fresh. Si bapaknya jual Gak tau buatin, juga. cherry. Di dalam kayaknya ada sama- biji-biji tuh loh kayak apa tuh? Cherry nggak sih? Cherry. Peach cherry enak. sama persik. Ya nanti kita beli. Kita mau makan dulu yuk di restoran ini. Ini lagi di mana nama tempatnya? Sirince Great Town. Ini Cafe. Hello, welcome. Ice cream. Coffee. Coffee is the same sometimes. Ice coffee. cari tempat sholat dulu baru kita jalan-jalan. Ini model desa-desa Turki gitu loh. Coba lihat minarah putih ya. Ini Masjid. Oke. Jam 3.30 kumpul. Siap, makasih. Tuh, kita ke sana. Masjid dulu. Baru kita nongkrong. Beli air di sini aja nanti ya. Awas mobil. Halo. Enggak. Seasik aja. Yüzlü kopartımız var abi, yukarı çıkabilirsin istersen. Hei. Hampir kepleset. Ni hao, ice cream. Ni hao. Ni hao katanya. Ya Allah, pleset 2 kali. Yöresel şaraplarımızdan ikram edelim efendim. Denemek ister misin?
Selamünaleyküm Indonesia. Waalaikumsalam. Cream, enak ice cream. Nanti brother. Oke. Tawarin es krim kita guys. Set rame banget. Ini cari jalannya begini. Ke masjid dulu, nanti kita lanjut lagi. Di sini tuh pilihan surga, wine. Oh, yang mainan Korea itu apa? Kalau sudah tahu apa namanya? Itu yang Squid Game. Kalau sudah naik bayar kan? Kalau coba-coba Dia harus dibalik kan? Kafese ben vuracaktım. Evet, içi benim. Hayır oğlum ikinciyi içeceğim. Açamadı. Açık benimki. Yemin ederim ki açık. Tamam da açık. Tapi yang udah sudah suka ya custom. Sini dulu aja. Bu da kokuluyor. Buna kokuluyorlardı. Hey guys, my sub maker company for clothes. Oh, kopi Turki nih yang mau nggak nyobain? Yang di pasir-pasir itu loh. Kucing. Gantian aku sekarang kepleset padahal kering. Jagung bakar. Wah, duit kan. Es krim. Udah, ini parkiran. Panas banget. Sini. Malah lagi petualang. Banyak telek. Hati-hati. Telek guguk. Lu banyak motor Cina. Shiny. Butik hotel. Gila. Sekarang jam berapa guys? Jam 2. 33 derajat. Kita panas-panasan. Demi Karena penasaran. Yunani. Sekarang ada apa gitu. Bulayım bir tane gözlü sana hediye alayım. Çakmak verir misiniz? Di mana?
Nah, setelah dari desa wisata Sirince tadi, akhirnya kita meneruskan perjalanan ini menuju ke kota Izmir. Karena hari ini kita akan menginap di kota Izmir. Begitu. Oke, kita lanjutkan dulu perjalanannya sampai di kota Izmir. Nah, akhirnya sampai juga kita di kota Izmir. Jadi kota Izmir ini kota terbesar ketiga di Turki ya, dan terletak di pesisir laut Aegea. Jadi ini terkenal dengan kota pelabuhan modern, begitu. Nah, kita akan menginap di sini 1 malam sebelum kemudian besoknya kita akan melanjutkan untuk kembali lagi menuju ke Istanbul. Ya, sekarang kita review kamar kita, Junior Suite kita dapatnya. Jadi kamarnya seperti ini, ada TV, terus kemudian ada sofa, ada pantry-nya juga di sini. Ada wastafel buat nyuci, kompor, kemudian kulkas kecil. Nah, ini kita juga dapat lemari dan ada kasur king size serta jendela. Kemudian di kamar mandinya ya kurang lebih seperti ini. Walaupun nggak luas ya kamar mandinya, tapi dia bersih dan dapat toileters juga. Yuk kita istirahat dulu. Ini kita mau jalan-jalan sekitaran hotel. Apanya? Burung. Iya, nggak tahu. Ini jam 17.44. 30 derajat, 33 derajat. Ah, di sana ada apa? Ada pier. Tuh ada. Sini dekat laut, guys. Oke, kita nyebrang. Enak ya hotelnya, ini dekat laut. Jadi Izmir itu kotanya di pinggir laut kayak model Surabaya begitu. Tapi ini benar-benar dimanfaatkan. Ini nyebrang kemana ya? Atau itu kapalnya bisa wisata kemana? Izmir Buyuk Sehir. Belediyesi. Sancıya. Çizdi yanlışlıkla. Oke, ini kita lanjut jalan-jalan lagi di daerah Pierce-nya ini. Nah, di sini tuh banyak sekali tempat makan ya, tempat makan seafood begitu. Nah, di depan ini juga ada kapal. Nggak tahu sih itu untuk wisata seperti apa kapalnya. Nanti coba kita lihat di apakah ada tiket booth-nya atau tidak di depan itu ya. Nah, ini suasana Pierce jam 6 sore. Banyak sekali orang yang mancing. Memang mungkin hiburannya di sini bisa memancing ya. Di sekitaran Pierce-nya ini. Dan restoran-restorannya ini banyak banget sepanjang jalan ini. Harganya itu ya bisa dilihat ini sekitar 450 lira. Atau kalau misalnya dirupiahkan ya paling sekitar 200.000 lah untuk satu makanannya. Ya kayak cukup mahal sih ya. Tapi mungkin standarnya di sana segitu. Tapi porsi-porsi orang-orang Eropa Turki ini besar sih. Jadi sebenarnya satu bisa berdua. Nah, ini untuk kapal yang tadi
Kita lihat, oh tutup guys, tutup. Kita juga nggak tahu, nggak ada informasinya tiketnya berapa, seperti apa itu nggak ada. Mungkin untuk wisata sekitaran di sini ya. Nah kita itu jalan mau menuju ke piers yang di depan situ, tapi ini kita lihat orang dapat ikan apa ya. Oke. Kita mau menuju ke itu bangunan itu adalah mall sebenarnya. Kita mau cek di dalamnya itu ada tenan apa aja gitu. Oke, lanjut dulu. Oke, kita sampai di Konak Pier ini. Kita mau masuk ke dalam. Udah Pak, atau masih mau foto? Kita masuk ke area dalam. Nah, ternyata itu di dalamnya sepi ya tenannya ya. Bisa dilihat di sini banyak tenan-tenan kosong dan entah dia udah tutup atau memang nggak buka atau gimana, saya juga nggak ngerti ya. Kayak ini kan ini masih ada barang-barang di dalamnya tapi tutup gitu. Dan nggak terlalu banyak orang juga sih di dalam sini. Tadi sempat ngelihat itu cuman ada bioskop. Jadi di sini tuh ada bioskopnya. Ya lumayan rame sih kalau bioskopnya, tadi orang-orangnya datang ke situ. Cuman untuk secara tenan dia nggak terlalu banyak. Mungkin yang paling rame itu ini ya, ini kayak restoran gitu, restoran di pinggir apa ya, piersnya atau pelabuhan ya, seperti itu. Nah ini di sini tuh sebenarnya kita mau nyari Watson karena kita mau beli sunscreen yang udah habis, jadi kita mau nyoba cari di Watson begitu. Cuman pas masuk ke sini kok ngelihat toko-tokonya itu banyak banget yang tutup, jadi kita coba cari Watsonnya ada di mana. Semoga ketemu. Terus jika sudah ada nanti paling kita habis dari sini kita balik ya ke hotel. Oke, ini kita sudah arah balik lagi ke hotel, cuman kita mampir dulu di alun-alun yang ada di piersnya di sini. Nah, di sini tuh ada area cukup luas gini ya, seperti alun-alun monumen, terus kemudian ada monumen patung orang naik kuda ini. Ini adalah monumen Mustafa Kemal Atatürk ya, yang ada di tepian laut kota Izmir ini. Jadi ini simbol perjuangan rakyat dalam perang kemerdekaan Turki. Gitu. Ini luas banget nih area terbukanya di sini. Cuman ya tidak dimanfaatkan. Kalau di Indonesia kan udah banyak banget mungkin penjual-penjual kayak gitu, tapi di sini tuh bener-bener clean gitu kan. Nah, kurang lebih seperti ini suasananya. Sekarang itu jam 19.21 dengan suhu 32 derajat dan langitnya masih sangat-sangat terang walaupun bulannya kelihatan. Oke, ini sebelum kita sampai di hotel kita mau lihat dulu tram yang ada di kota Izmir. Kita tungguin ya, ini mau lewat tramnya guys. Seperti apa kira-kira tram di kota Izmir. Ih, keren. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 gerbong guys. Oke, kita balik ke hotel dan istirahat.